Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan pelajari tentang jenis gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah peraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. Mungkin di antara kalian ada yang suka menonton pertandingan mobil balap. Masing-masing pembalap ingin mendapatkan posisi juara pertama. Tentu saja, masing-masing pembalap akan menambah kecepatannya dengan menginjak pedal gas. Ketika mulai memasuki tikungan, tentu saja pembalap akan mengurangi kecepatannya dengan menginjak pedal rem. Kecepatan pembalap berubah-ubah, sehingga peristiwa tersebut merupakan contoh gerak lurus berubah peraturan. GLBB adalah gerak lurus dengan perubahan kecepatan tiap waktu atau percepatan yang konstan. Konstan artinya tetap. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan GLBB, kita menggunakan salah satu atau lebih rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Dari rumus ini kita bisa menentukan percepatan dengan menggunakan rumus A sama dengan VT kurangi V0 per T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Tentunya, waktu kalian SMP, kalian sudah mengenal simbol-simbol yang ada di dalam masing-masing rumus GLBB tersebut. Kita ulangi ya anak-anak. VT adalah kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon. Ingat, jika akhirnya benda berhenti, berarti kecepatan akhir benda VT sama dengan 0. V0 adalah kecepatan awal atau mula-mula benda dengan satuan meter per sekon. Ingat, jika benda mula-mula diam, berarti kecepatan awal benda V0 sama dengan 0. A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. T adalah waktu yang ditempuh oleh benda dengan satuan sekon. Dan S adalah jarak yang ditempuh benda dengan satuan meter. Kecepatan awal dan kecepatan akhir pada GLBB dinyatakan dalam satuan SI atau sistem internasional. Tapi kadang-kadang di beberapa soal, satuan yang digunakan adalah kilometer per jam. Untuk itu, mari kita belajar bagaimana cara mengubah atau konversi satuan dalam gerak lurus. Contoh yang pertama, 90 km per jam diubah ke dalam meter per sekon. Kita tahu bahwa 1 km adalah sebesar 1000 meter dan 1 jam sebesar 3600 sekon. Maka kita sesuaikan dengan itu. 90 km per jam sama dengan 90 kali 1000 meter. Ini berasal dari 1 km per 3600 sekon. Ini adalah 1 jamnya. Kemudian kita coret angka 0 di belakangnya. Kita hitung 90 kali 10 per 36, kita peroleh 25 meter per sekon. Contoh yang kedua, 25 menit berapa sekon? Di sini kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 sekon, sehingga 25 menit dikali 60 sekon menjadi 1500 sekon. Contoh yang ketiga, mengubah 1,5 jam menjadi sekon. Kita tahu bahwa 1 jam adalah sama dengan 3600 sekon, sehingga 1,5 jam sama dengan 1,5 kali 3600 sekon, sama dengan 5400 sekon. Suatu benda yang bergerak lurus berubah peraturan dapat dinyatakan dalam suatu grafik. Grafik tersebut diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus berubah peraturan. Untuk grafik percepatan terhadap waktu atau grafik A terhadap T, bisa kita amati grafiknya berbentuk seperti ini atau lurus mendatar. Hal ini dikarenakan dari definisi GLBB yang telah kita pelajari, bahwa percepatan dari benda tersebut adalah konstan atau tetap. Sehingga pada
saat kapanpun atau berapapun waktunya percepatan dari GLBB tersebut bernilai sama. Sedangkan untuk grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik V terhadap T bisa kita amati miring menuju ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dari benda tersebut semakin bertambah. Mulai dari kecepatan awal V0 di sebelah sini sampai berakhir di sebelah sini, atau kecepatannya sebagai kecepatan yang kita kenal dengan VT. Grafik seperti ini merupakan contoh dari grafik GLBB dipercepat. Sedangkan grafik jarak terhadap waktu atau grafik S terhadap T bisa diamati bersama. Bentuk grafik seperti ini atau melengkung menuju ke atas. Jika kalian nanti mempelajari tentang persamaan kuadrat pada pelajaran matematika, kalian akan mengenal grafik untuk persamaan kuadrat yang melengkung seperti ini. Jika kalian perhatikan, untuk menentukan S, di sini ada unsur kuadratnya di bagian ini, T kuadrat, sehingga nantinya memang grafiknya berbentuk melengkung. Grafik yang seperti ini merupakan contoh grafik GLBB dipercepat. Dari contoh peristiwa pertandingan mobil balap yang telah disebutkan tadi, kita bisa menemukan dua jenis GLBB, yaitu GLBB dipercepat dengan percepatan positif dan GLBB diperlambat dengan percepatan negatif. Untuk GLBB dipercepat dengan percepatan positif, kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. Grafik yang ada pada GLBB dipercepat, yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Bisa kalian amati dari grafik VT ini, bentuk grafiknya miring ke atas. Hal ini menunjukkan kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST, bisa kalian amati grafiknya berbentuk melengkung menuju ke atas. Untuk GLBB diperlambat, kecepatannya makin lama makin berkurang atau makin kecil. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Tentunya kalian pernah melempar benda ke atas. Semakin ke atas, kecepatan benda semakin berkurang. Grafik yang ada di GLBB diperlambat yaitu yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Bila kalian amati, bentuk grafiknya miring menuju ke bawah. Hal ini menunjukkan kecepatan dari GLBB diperlambat semakin lama semakin berkurang atau kecil. Sedangkan yang kedua, untuk grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST, bentuk grafiknya melengkung ke bawah. Kita bisa menentukan besaran fisika dengan cara menganalisis grafik kecepatan terhadap waktu. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa untuk GLBB dipercepat, grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk seperti ini. Dengan kecepatan semakin bertambah, grafiknya miring ke atas. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk seperti ini dengan kecepatan semakin berkurang atau semakin kecil, semakin menurun, grafiknya miring ke bawah. Besaran pertama yang bisa kita tentukan dari grafik kecepatan terhadap waktu adalah jarak dan perpindahan. Dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita bisa menentukan jarak dengan luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Nanti kalian akan melihat bahwa di bawah grafik tersebut berbentuk suatu bangun matematika, bisa berbentuk bangun segitiga, persegi panjang, bahkan trapesium. Kemudian untuk perpindahan,
Rumusnya sama dengan jarak, yaitu luas daerah di bawah grafik VT, tetapi atau bedanya di sini, untuk perpindahan, jika grafiknya itu terletak di bawah sumbu T, maka luasnya diberi tanda negatif. Dari grafik V terhadap T, kita juga bisa menentukan percepatan atau A dengan menggunakan rumus GLBB yang telah kita pelajari, yaitu rumus yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Dari rumus GLBB yang pertama tadi, kita bisa menentukan percepatan dengan menggunakan rumus A sama dengan VT kurangi V0 per T. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada grafik V terhadap T. Grafiknya miring ke atas seperti ini. Dari grafik kita bisa mengetahui bahwa angka 0 di sini menunjukkan kecepatan awal atau V0. Sedangkan angka 50 di sini menunjukkan T. Kemudian angka 20 di sini karena terletak di sumbunya V, maka 20 ini merupakan kecepatan. Karena tadi di sini yang 0 merupakan kecepatan awal atau V0, maka yang 20 meter per sekon ini sebagai VT. Kita sudah mengetahui yang diketahui dari grafik, yaitu V0 sama dengan 0, T sama dengan 50 sekon, dan VT sama dengan 20 meter per sekon. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus ini. Kita hitung, kita peroleh A sebesar 0,4 meter per sekon kuadrat. Anak-anak, untuk memahami tentang GLBB yang tadi sudah kita pelajari, kita akan bersama-sama membahas tentang contoh soal GLBB. Yang pertama, benda yang semula diam didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 4 sekon? Kalian perhatikan dari soal ini ada kata semula diam. Tentu saja ini ada artinya atau bisa kita tulis yang diketahui. Semula diam berarti yang kita ketahui dari kalimat ini adalah kecepatan awal sebesar 0 atau V0 sama dengan 0. Kemudian percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat berarti yang diketahui dari angka 3 meter per sekon kuadrat ini sebagai A. Kemudian bergerak 4 sekon. 4 sekon ini menunjukkan waktu, berarti T sama dengan 4 sekon. Lalu yang ditanyakan kecepatan benda itu setelah. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhir atau VT. Untuk menjawab soal ini, kita lihat kembali rumus-rumus GLBB yang mengandung 4 huruf yang diketahui dan yang ditanyakan di soal ini. Ada huruf V0, A, T, dan VT. Maka rumus yang mengandung 4 huruf ini yang cocok adalah rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. Sehingga untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus yang pertama. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal. Kita peroleh kecepatan benda setelah bergerak 4 sekon adalah 12 meter per sekon. Contoh soal 2. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon berubah menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 sekon itu? Perhatikan yang diketahui dari soal ini. 5 meter per sekon merupakan kecepatan awal, sehingga V0 sebesar 5 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Berarti yang diketahui adalah kecepatan akhir atau VT sama dengan 10 meter per sekon, dan waktu 5 sekon ini sebagai T. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh, S. Kalian perhatikan dari rumus GLBB bahwa ketika rumus GLBB terdapat percepatan atau A.
Masing-masing rumus terdapat percepatan atau A, sehingga untuk menentukan S yang ada di soal, kita mencari terlebih dahulu percepatannya. Percepatan kita cari dengan menggunakan rumus yang ada unsur V0, Vt, dan T. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama untuk menentukan percepatan. Kita masukkan angka yang diketahui, kita peroleh A sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Hati-hati ya anak-anak ketika melakukan pemindahan ruas. Contoh di sini, ini tentang penjumlahan. Angka 5 ini kita pindah ke ruas kiri. Karena tadinya angka 5 ini bertanda positif, maka pindah ruas menjadi bertanda negatif. Sehingga 10 kurangi 5 sama dengan 5A. Atau 5 sama dengan 5 kali A. Kemudian, tentang perkalian, 5 kali A. 5 ini pindah ke ruas kiri. Berarti 5 pindahnya secara silang. Kita tulis 5 per 5. 5 per 5 adalah 1, sehingga percepatannya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Setelah kita memperoleh nilai percepatan, baru kita masukkan ke dalam rumus S yang tadi. Kita tentu saja memilih persamaan yang kedua untuk menentukan rumus S. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal tersebut. Kita peroleh S sebesar 37,5 meter, jadi jarak yang ditempuh sebesar 37,5 meter. Kemudian contoh soal yang ketiga. Sebuah sepeda motor bergerak dari keadaan diam dipercepat selama 50 sekon sampai mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Sepeda motor bertahan dengan kecepatan ini selama 200 sekon dan dengan menginjak rem, motor diperlambat secara beraturan dan berhenti setelah 50 sekon. A. Gambar grafik kecepatan terhadap waktu atau Vt. B. Hitung jarak yang telah ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Untuk menggambar grafik kecepatan terhadap waktu, pertama kali kalian menggambar terlebih dahulu sumbu, yaitu sumbu yang tegak untuk V, kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan sumbu yang mendatar untuk waktu dengan satuan sekon. Kemudian perhatikan dari kalimat soal, sebuah sepeda motor bergerak dari keadaan diam. Dari berarti mula-mula. Karena diam, maka kecepatan mula-mulanya adalah 0, saat T sama dengan 0, sehingga kita mulai menggambar grafiknya dari sebelah sini, dari 0. Grafik dilanjutkan dengan kalimat dipercepat selama 50 sekon. Berarti kita menggambar garis miring naik, karena kecepatannya itu bertambah, dipercepat. Berarti kan garisnya itu miring naik selama 50 sekon. Nah, saat 50 sekon ini kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Kemudian kalimat soal berikutnya, yaitu sepeda motor bertahan dengan kecepatan ini selama 200 sekon. Sampai di titik B di sini, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, karena bertahan, maka kecepatannya ya akan terus sama sebesar 20 meter per sekon selama 200 sekon. Nah, di titik B ini T-nya adalah 50 sekon. Selama 200 sekon berarti 50 ditambah 200 yaitu T sebesar 250 sekon. Jadi di titik C di sini pas di T sama dengan 250. Bertahannya dari B sampai C. Kalimat selanjutnya, motor direm, berarti kecepatannya itu akan semakin berkurang. Direm sampai akhirnya berhenti setelah 50 sekon kemudian. Berarti dari titik C yang 250 sekon ini ditambah 50 menjadi T sama dengan 300 sekon. Berhentinya di titik D di sini. Kita tahu bahwa berhenti artinya diam. Berarti pada posisi atau titik D di sini kecepatannya adalah 0. Karena kecepatannya 0, maka titik D ini posisinya pas
di sumbunya T. Jadi kita sudah menggambar grafik VT seperti ini. Kalian perhatikan dari grafik AB ini bisa kita ketahui bahwa ini gerakan motor tersebut adalah GLBB dipercepat. Sedangkan untuk grafik BC, GLB, untuk grafik CD, GLBB diperlambat. Untuk menjawab pertanyaan B, kita kembali melihat penjelasan sebelumnya bahwa pada grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB dipercepat maupun diperlambat, kita dapat menentukan jarak atau S dengan menggunakan rumus luas daerah di bawah grafik V terhadap T. Dari jawaban A, kita memperoleh grafik seperti yang tadi itu. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat adanya bangun trapesium. Kita bisa menentukan jarak atau S dengan menggunakan luas trapesium. Kalian perhatikan di jawaban A telah ditulis titik A, B, C, D. Berarti kita menggunakan luas trapesium A, B, C, D. Tentunya kalian sudah mengenal untuk menentukan luas trapesium kita menggunakan rumus jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Dari grafik tersebut, kita peroleh sisi sejajar adalah sisi AD dan BC. Sedangkan tinggi trapesiumnya adalah sisi BB aksen. Sehingga rumus yang tadi itu menjadi AD tambah BC kali BB aksen per 2. Perhatikan dari grafik yang diperoleh bahwa AD itu sebesar 300, yaitu dari 0 sampai 300 sekon. Kemudian BC sebesar 200, dari T sama dengan 50 sekon sampai dengan 250 sekon. Lalu untuk BB aksen merupakan tingginya dari 0 sampai dengan 20, sehingga tingginya sebesar 20. Kita hitung, kita bisa menyederhanakan atau membagi 20 dengan 2, kita peroleh angka 10, sehingga kita peroleh 500 kali 10, maka kita memperoleh jarak yang ditempuh sebesar 5.000 meter. Contoh soal 4. Seorang pengendara mobil melintasi suatu tempat dengan kecepatan 15 meter per sekon, padahal kecepatan yang diizinkan dibatasi 10 meter per sekon atau 36 km per jam. Polisi yang sedang berjaga segera mengejar dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan A, kapan dan di mana pengendara tersebut ditangkap polisi? Pertanyaan B, berapa kecepatan motor polisi tersebut? Kita perhatikan soal tersebut. Ada polisi yang berusaha menangkap pengendara mobil yang melanggar peraturan lalu lintas. Tentu saja, saat polisi berhasil menangkap pengendara mobil, maka mereka akan berada pada posisi yang sama atau tempat yang sama, sehingga jarak yang ditempuh keduanya adalah sama. Dari kalimat soal, kita ketahui bahwa pengendara mobil melakukan gerak lurus beraturan. Kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V kali T, sedangkan motor polisi melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita gunakan rumus jarak, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Diketahui kecepatan mobil, yaitu V sebesar 15 meter per sekon. Motor polisi, kecepatan awalnya V0 sebesar 0 dan percepatannya A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Untuk menjawab soal kapan dan di mana mereka bertemu, kita tahu bahwa ketika mereka bertemu, maka yang terjadi mereka berada di posisi atau tempat yang sama, sehingga S mobil sama dengan S motor, ya, berlaku seperti ini. Kita tahu dari soal bahwa mobil tersebut bergerak lurus beraturan atau GLB. Maka S pada GLB
Kita tahu rumus yang digunakan adalah S sama dengan V kali T, sehingga di ruas kiri kita tulis V kali T, sedangkan di ruas kanan, karena motornya ini bergerak lurus berubah beraturan, maka yang kita gunakan S pada GLBB yaitu V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal, yaitu V mobil 15, V0 motor 0, dan A motor 3. Kita hitung. Di sini kita lihat 3/2 T kuadrat ya anak-anak. Kita bisa memindahkan angka 2 ini ke ruas kiri. Karena ini perkalian, maka 2 pindah ruas secara silang. Kita peroleh 30T sama dengan 3T kuadrat. Kemudian di sini kalian perhatikan di ruas kiri ada T, di ruas kanan juga ada T, tapi di ruas kanan T kuadrat, maka T yang di sini bisa kita pindah ke ruas kanan ya, atau bisa kita coret ya, sehingga T kuadrat bagi T, maka di ruas kanan tinggal 3T, di ruas kiri 30. Kemudian ini 3 kali T, maka 3 ini bisa kita pindah ke ruas kiri untuk memperoleh T. Secara silang ya, 3 pindahnya, sehingga 30/3 sama dengan T, kita peroleh T sebesar 10 sekon. Tadi kita sudah mendapatkan waktu mereka bertemu setelah 10 sekon kemudian. Nah, itu menjawab pertanyaan kapan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di mana. Maka kaitannya dengan jarak. Kita pilih salah satu ya, misalkan yang kita gunakan itu yang GLB, yaitu V kali T, untuk menentukan S-nya. Maka, mengapa pilih salah satu? Karena sama saja ya, S mobil sama dengan S motor. Kita pilih yang sederhana saja, yaitu yang mobil yang S sama dengan V kali T. V-nya 15, T-nya diganti 10, kita peroleh 150 meter. Jadi, pengendara ditangkap pada jarak 150 meter dari tempat penyeberangan dan setelah pengendara bergerak selama 10 sekon. Kemudian kita menjawab pertanyaan kecepatan motor polisi. Berarti yang kita cari adalah VT, karena motor polisinya itu bergerak secara berubah beraturan ya, GLBB, maka rumus yang digunakan rumus GLBB untuk mencari VT yaitu V0 tambah A kali T. Kita masukkan V0-nya sebesar 0, A-nya 3, dan T-nya 10. Kita peroleh kecepatan motor polisinya sebesar 30 meter per sekon. Anak-anak, untuk tugas kali ini silahkan kalian mengerjakan LKS 2 gerak lurus yang terdiri dari 5 soal. Kalian kerjakan di buku catatan, foto pekerjaan kalian, dan kirim ke GCR. Tentu saja, untuk soal hitungan seperti ini, kalian tulis lengkap dengan caranya, dimulai dari diketahui, ditanya, dan jawab. Demikian anak-anak, materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kalian harus belajar mandiri dari rumah, jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat pada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.